Teguhkan diriku dalam cintamu. Kau hancurkan semua impian hatiku untuk bersamamu. Oh, andai dirimu dengarkan suara hati ini. Sakit hati ini bukan karena dirimu, tapi karena cinta kita. Kau tak sanggup lagi menemani diriku di setiap waktu. Ku hanya ingin bersamamu, habiskan masa-masa terindah denganmu. Berikan waktu untuk diriku, dan andai dirimu dengarkan suara hati ini. Sakit hati ini bukan karena dirimu, tapi karena cinta kita. Kau tak sanggup lagi menemani diriku di setiap waktumu. Itu di Sahabat Nur ada EQT yang menemani Anda, dan EQT sudah bersama Anda dari pukul 14 sampai dengan menjelang pukul 16 ini. Tapi sayangnya Pesona Indonesia harus pamitan dulu. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah hadir bersama kami di Pesona Indonesia, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah ikut mendengarkan gitu ya, apalagi sekalian throwback ke awal-awal perjalanan EQT sampai perjalanan EQT yang habis rilis lagu di bulan Oktober kemarin. Pesona Indonesia besok akan kembali lagi di jam yang sama dari pukul 14 sampai dengan pukul 16. Pesona Indonesia pamitan dulu, dan pastikan Anda terus bergabung bersama kami karena di setelah ini masih akan ada program-program lainnya yang terus menemani Anda hanya di Sonora Network. Masih terasa senyummu di hatiku, masih ku rasakan hadirmu malam itu. Yang sayang ada memaksaku kembali di pelukmu. Semua yang terjadi telah membuatmu luka, dan aku pun menyadari semua yang telah membuatmu berpaling. Hingga ku mengerti apa yang kau rasa. Ku ingin kau hadir dalam hidupku, menjadi malam di setiap hariku. Walau ku tahu semua tak mungkin,
simpan cintaku. Aku mengerti apa yang kau rasa. Ku ingin kau hadir dalam hidupku, menjadi malam di setiap hariku, hari-hari. Walau ku tahu semua tak mungkin, karena kau telah bahagia dengannya. Biar ku simpan cintaku, biar ku simpan cintaku. Tetaplah bersama kami di Sonora Network. Saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. You know our love was meant to be the kind of love to
Sesaat lagi kita akan simak Talk Show Sonora. Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih Anda yang masih setia mendengarkan dari pagi tadi. Kita live di jam 6 pagi ya, luar biasa sekali teman-teman sahabat Sonora, semangatnya masih terasa sampai di studio kita ya. Tadi kita sudah simak bersama juga relay di Pesona Indonesia di Sonora Network, dan kali ini seperti yang kita sudah sounding sebelumnya di on air maupun di media sosial kita ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai asuransi sahabat Sonora ya. Mungkin sahabat Sonora sudah pada familiar dengan yang namanya asuransi sahabat ya. Namun kali ini asuransi akan kita perjelas lagi karena asuransi itu banyak segmen dan juga luas pengertiannya sahabat Sonora. Dan kali ini kita mengangkat tema lindungi asetmu, pahami dan miliki asuransi. Di studio kita juga sahabat Sonora bersama saya William yang akan memandu acara ini. Sudah ada narasumber kita dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Pontianak atau AAUI Pontianak. Yang pertama saya ingin sapa dulu untuk ketuanya ya. Ada Bapak Hengki, selamat sore Pak. Selamat sore Mas William. Apa kabarnya nih? Ya, sehat-sehat dan senang bisa hadir di studio hari ini. Oke, luar biasa. Pak Hengki ini sekali lagi adalah ketua ya, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Dan kantornya dekat ya Pak ya, nggak jauh juga dari sini. Dekat-dekat. Jadi ya kantor sekretariat kita dekat banget dengan studio. Di Pontianak Mall ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin sahabat-sahabat yang sering lewat ya, nggak sadar ternyata itu kantor AAUI ya, di Gusti Sunggulanang. Baik, selain Pak Hengki juga di studio kita untuk sore hari ini juga sahabat Sonora sudah hadir Bapak Fitri Suryadi selaku Wakil Ketua 1 Asosiasi Asuransi Umum Indonesia AAUI Pontianak. Selamat sore Pak. Selamat sore Bro William. Iya. Selamat sore sahabat-sahabat Sonora sekalian di Pontianak. Oke, luar biasa sekali. Kabarnya baik nih Pak ya? Alhamdulillah baik Mas. Iya baik. Kayaknya sore-sore gini bicaranya agak-agak nyantai aja lah kali ya, tapi tetap serius untuk memberikan pengetahuan kepada sahabat Sonora terkait juga dengan asuransi umum Indonesia ya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Ya. Nah mungkin yang pertama kali nih ke Pak Hengki dulu, Pak Hengki. Mungkin sahabat Sonora pengen tahu nih ya, apa sih yang dinamakan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI ya, Indonesia, khususnya di Pontianak. Silakan Pak Hengki. Ya, terima kasih. Mungkin sekilas saya sampaikan dulu apa itu AAUI ya. Jadi kita biasa singkat biar enak disebutnya AAUI. Jadi kepanjangannya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas William, itu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia cabang Pontianak. Jadi kita salah satu cabang AUI yang berpusat di Jakarta ya. Jadi kita ada AUI pusat dan cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk AUI cabang Pontianak sendiri kita menaungi ada 35 saat ini ya, 35 perusahaan asuransi umum. Jadi memang kita AUI ini sebagai asosiasi. Jadi wadah ya, wadah
dari perusahaan-perusahaan asuransi umum yang beroperasi di Kota Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat secara umum. Jadi memang kegiatan kita kita mengayomi lah ya, mengayomi semua anggota. Jadi di susunan kepengurusan kita juga berdasarkan hasil musyawarah ya. Jadi pemilihan siapa ketua, pengurus. Jadi memang semua dari perusahaan anggota. Oke, mungkin itu sekilas AUI dari Pak Fitri. Oke, Pak Fitri mau nambahin tentang ininya sejarah atau tahun berapa nih berdiri dari AUI sendiri? Kalau AUI sendiri sebenarnya ini seperti guyup Mas. Jadi seperti paguyupan asuransi tempat kita ngumpul lah, dimana di AUI ini kita melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan, nggak hanya ngurusin asuransi saja, cuman memang pokok dari tugas kita di AUI ini memang untuk memberi knowledge ke masyarakat dengan bantuan teman-teman di industri asuransi kerugian ini, gitu. Jadi kita sering membahas di sana tentang info-info terakhir di masing-masing industri. Jadi dengan adanya info itu kita bisa menyampaikan kepada masyarakat untuk perkembangan ataupun seperti apa sih asuransi. Memang di masyarakat mungkin hanya mengetahui mungkin asuransi jiwa di sini. Iya, yang lebih dikenal kan. Identik. Ya, di sini kita mencoba mempopulerkan kembali gitu. Mengingatkan kembali, mereview kembali kepada masyarakat bahwa selain asuransi jiwa, di sini kita di Indonesia ada asuransi kerugian. Gitu. Mungkin itu tambahan dari kita. Ya, baik. Bro William. Kembali ke Pak Hengki lagi, Pak Hengki. Tadi sudah dijelaskan juga harapan dari Pak Fitri juga ya, ini mengenai asuransi AUI, mengayomi istilahnya. Kemudian untuk tugas dan fungsi dari AUI sendiri apa nih, Pak Hengki? Ya, jadi secara umum tugas kita lebih di luar ini ya, di luar industri ya. Jadi konsepnya kan kalau anggota itu kan, anggota AUI itu perusahaan-perusahaan ini ya, perusahaan-perusahaan asuransi umum. Ya. Nah, sebenarnya tugas kita seperti khususnya di Pontianak ya, kita lebih ke guyup ya, jadi mengumpulkan teman-teman satu industri yang sama, yaitu asuransi kerugian. Nah, kalau di AUI Pontianak sendiri kita tiap sebulan sekali minimal ya, kita ada pertemuan semua anggota. Jadi di situ kita lebih membahas ke mungkin isu-isu di industri, atau mungkin ada permasalahan yang mungkin atau kendala-kendala yang kita bisa carikan solusi bersama. Tidak menutup kemungkinan juga mungkin kadang ya namanya di industri ya, mungkin ada perselisihan baik antar industri maupun dengan nasabah di sini ya. Jadi kita coba jembatani untuk mencarikan jalan keluarnya. Jadi itu salah satu fungsinya. Selain itu kita juga banyak. Jadi kita di kepengurusan itu ada 3 bidang utama. Jadi ada bidang sosial keagamaan ya. Nah, jadi kita juga secara rutin mengadakan acara-acara CSR. Terus setiap perayaan hari keagamaan kita juga melakukan acara. Kemudian ada juga kegiatan olahraga. Jadi untuk kompetisi olahraga kita juga rutin. Kemudian yang salah satu yang juga sangat penting ini, jadi AUI sendiri kan di bawah naungan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang digaungkan selama ini memang literasi ya. Literasi yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya. Dan karena memang seperti yang Pak Fitri sampaikan tadi, selama ini kan orang dengar asuransi yaitu asuransi jiwa. Nah, memang kita akui ya,
untuk asuransi umum atau kadang kita sebut asuransi kerugian masih kurang populer. Walaupun secara polis mungkin banyak beredar, Pak ya. Jadi secara tidak sadar Belum sadar mungkin Pak. betul. belum ngopi. Ya. Jadi ya itu. Contoh kalau kita ambil rumah, Ya. kredit rumah, KPR, itu sebenarnya sudah ada asuransi. Kita sudah memiliki polis asuransi. Polis ya. Ya, kemudian seperti kita mengambil ini kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor leasing. melalui pembiayaan atau kredit ya. Itu juga ada polis asuransi yang melekat. Jadi secara jumlah polis sebenarnya sangat banyak yang beredar. Cuman memang mungkin tidak langsung dirasakan ya. Itu sih. Oke, jadi perannya sangat banyak sekali. Ya. Kemudian Pak Hengki, tadi kan sudah dijelaskan mengenai tugas dan fungsi ya. Lalu untuk keanggotaan seperti apa untuk AUI? Apakah memang harus atau wajib dari anggota pemimpin perusahaan dari asuransi yang terkait dengan AUI sendiri? Ya. Apakah benar seperti itu? Jadi kalau wajib atau tidak, kita mengacu kepada AUI pusat ya. Jadi AUI pusat itu sebenarnya sudah menaungi semua perusahaan asuransi umum yang beroperasi di Indonesia. Nah, otomatis seharusnya di daerah juga semua perusahaan asuransi yang beroperasi di daerah tersebut wajib masuk sebagai anggota AUI setempat. Jadi kita juga selalu memonitor perkembangan perusahaan-perusahaan asuransi khususnya di daerah kita. Jadi misalnya ada perusahaan baru yang baru akan dibuka atau beroperasi di Kota Pontianak, akan kita datangi atau hubungi untuk kita rangkul lah ya istilahnya, untuk masuk sebagai anggota AUI. Jadi kita sebisa mungkin merangkul semua teman-teman perusahaan di industri yang sama. Oke, baik. Jadi seperti guyup ya tadi sudah dikatakan Pak Hengki dan juga Pak Fitri ya. Jadi sebagai naungan dan pastinya media penyambung ya dari asuransi-asuransi yang ada, asuransi umum ya, pastinya di Pontianak. Nanti kita akan sambung lagi segmen kedua, Pak Hengki. Nanti kita akan ke Pak Fitri. Ini mengenai juga terusan dari AUI sendiri. Saya juga saking ininya penasaran juga nih ya, belajar. Ini AUI ini mempunyai tugas atau kalau istilah kerennya topoksi ya. Topoksinya kemana aja gitu kan. Nanti kita akan coba bahas juga di segmen kedua. Buat teman-teman sahabat Sonora jangan kemana-mana. Dan jangan lupa juga kita saat ini juga live di channel YouTube Sonora Pontianak. Jadi buat teman-teman bisa langsung kunjungi channel YouTube kita di Sonora Pontianak. Kemudian bisa dengerin kita via streaming di sonora.id, website kita, dan juga di radio analog tentunya di frekuensi 96,7 FM Sonora Pontianak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Stay tuned to Sonora, part of KG Radio Network. Kenapa kita harus berasuransi? Pastikan hidup Anda terproteksi asuransi, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Resiko ada di mana-mana. Kita tinggal di Indonesia. Resiko besar selalu mengintai: bencana alam, gempa bumi, tsunami, huru-hara, terorisme, kebakaran, banjir, bahkan kecelakaan ketika berada di angkutan umum maupun pribadi sangat sering terjadi. Dengan memiliki asuransi yang mengcover semuanya itu,
Tentu setidaknya secara finansial kita akan lebih aman dan terjaga dari hal-hal besar yang akan menguras dana kita sekalipun resiko tersebut terjadi. Karena risiko ini terus mengintai setiap individu maupun aset bisnis yang ada. Untuk menyiapkan rencana masa depan, setiap orang pasti ingin hidup dengan nyaman, tenang, dan aman. Entah anak kecil, remaja, dewasa bahkan lansia pun tentulah menginginkan kehidupan yang aman dan menyenangkan. Sama halnya dengan kita, pasti kita berharap saat tua nanti kita tidak perlu sibuk memikirkan pekerjaan dan uang, melainkan ingin menikmati masa tua dengan penuh rasa bahagia bersama keluarga. Untuk itulah kita harus memiliki asuransi. Dengan asuransi, kita bisa menyusun rencana masa depan dengan baik. Dana yang tertalang di asuransi bisa kita manfaatkan sebagai tunjangan pensiun atau bisa juga diberikan rumah baru dan lain sebagainya. Asuransi adalah cara mudah untuk menabung. Bagi sebagian orang, menabung adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Apabila kita pun demikian, maka akan lebih efektif jika penghasilan kita dialokasikan untuk asuransi. Dengan asuransi, secara tidak langsung kita telah menabung, di mana setiap bulannya kita harus menyetor dana dalam jumlah sekian untuk kita asuransikan. Bukankah ini cara menabung yang manfaatnya double? Selain bisa berhemat, kita jadi memiliki jaminan perlindungan dalam bentuk asuransi itu sendiri. Bahkan terdapat beberapa asuransi pilihan yang bisa kita jadikan pertimbangan saat memilih asuransi jenis mana yang akan kita gunakan. Kesimpulannya adalah, dengan menggunakan asuransi, kita dapat memproteksi segala kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari, seperti halnya sakit kritis, kecelakaan, kehilangan, kerusakan, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, mari berasuransi. Stay tuned to Sonora, part of KG Radio Network. Baik sahabat sore, kembali lagi di Talkshow Sonora sore hari ini ya. Sore yang cukup cerah walaupun ada mendung sedikit ya di sekitar studio kami. Buat teman-teman yang dalam perjalanan ya, sambil mungkin menikmati perjalanannya di mobil khususnya ataupun di motor ya, sambil dengerin headset, dengerin kita juga di sore hari ini. Tapi hati-hati nih kalau misalnya jalanan denger headset ya. Jadi nggak fokus ntar. By the way, masih bersama di studio kami saat ini Pak Hengki dan juga Pak Fitri, yang pastinya menemani kita untuk membahas topik yang bagus sekali ya, mengenai aset dan melindungi aset dan juga pahami dan miliki asuransi. Pak, startnya kan ke Pak Fitri berarti ya. Pak Fitri, startnya kan pastinya ngomongin aset Pak. Aset, untuk masyarakat di Kalbar, mungkin saya ingin tanya, apakah kesadaran dari masyarakat Kalbar ini sudah baik untuk bicara soal aset Pak, dan ujung-ujungnya nanti akan paham dan akan beranjak ke asuransinya, gimana Pak? Kalau kita lihat di perkembangan atau perekonomian di Pontianak, kita lihat akhir-akhir ini habis menghadapi COVID ini udah mulai membaik. Sepertinya juga kalau kita lihat di industri asuransi juga akan mengikuti idealnya seperti itu. Cuman memang kalau kita lihat kembali di masyarakat, pemahaman tentang asuransi kerugian ini sendiri masih terbilang masih sangat rendah. Ya mungkin dikarenakan keterbatasan informasi dari kita asuransi sendiri. Tetapi kalau kita lihat memang pengguna dari asuransi kerugian ini memang kebanyakan itu di perusahaan-perusahaan industri yang memang notabene mereka memerlukan asuransi untuk melindungi aset-aset mereka. Nah itu memang kalau untuk
di masyarakat, benar yang dikatakan Pak Hengki tadi, secara tidak sadar masyarakat sebenarnya sudah berasuransi. Ini sudah berasuransi dikarenakan pada saat mereka membeli rumah dengan kepemilikan dan KPR dari bank, itu sebenarnya sudah wajib diasuransikan karena pihak pemberi KPR dalam hal ini bank itu memang mewajibkan untuk nasabahnya mengikuti asuransi dikarenakan ada kepentingan dari bank untuk aset tersebut. Gitu. Nah, lain halnya dengan industri yang ada di Pontianak sendiri. Mereka memang notabene mempunyai kewajiban untuk melindungi aset mereka seperti gedung mereka, kendaraan-kendaraan mereka, karena sekarang di industri juga mereka sudah memikirkan mereka tidak mau repot lagi untuk mengurusi apabila terjadi terjadi loss di aset yang mereka miliki. Jadi mereka nggak repot-repot lagi seperti halnya asuransi kebakaran. Karena asuransi kebakaran ini mereka sudah menganggap penting. Apabila kebakaran, kalau tidak diasuransikan, mereka sudah berpikirkan dana atau biaya untuk membangun kembali kan berat. Apalagi dengan mereka sudah punya cash flow masing-masing. Dengan adanya asuransi ini ya sangat membantu mereka untuk membantu recovery dari dampak dari kebakaran itu. Begitu Bro William. Oke, jadi pemulihan ya Pak. Betul, pemulihan ya. Betul. Kesasaran ke situ. Nah, gimana nih kalau peran dari AAUI sendiri masuk ke situ nih seperti apa gitu? Nah, kalau peran dari AAU sendiri masuk di situ, masuk di di industri ini nih sangat berkaitan sekali. Karena kan memang AAUI di sini sebagai wadah dan sebagai asosiasi dalam mengawasi asuransi yang berjalan di industri itu. Jadi memang AAUI tidak hanya sebagai guyup atau sebagai perkumpulan. Jadi AAUI di sini lebih menitikberatkan karena membuat aturan, termasuk membuat aturan di industri. Karena kita ketahui mungkin di masing-masing maskapai asuransi ini kan mempunyai peraturan-peraturan atau ini sendiri. Nah, dari itu perlu nih AAUI menertibkan supaya tidak ada perang tarif di industri. Nah, ini yang berbahaya kalau terjadi perang tarif ini. Wah, kalau udah tarif sih. betul. Rumah tangga masing-masing gitu, ya, Pak. Gimana? Nah, nanti nyangkut juga ke peranan OJK di sini sebagai pengawas juga dari industri. Jadi memang ada rule-rule yang mesti dijalankan industri dalam memasarkan atau menjalankan asuransi kerugian. Gitu, Bro. Nanti larinya masuk ke literasi lagi nih. Betul. Nah. Sebenarnya luas sekali nih kalau kita korek-korek lagi. Bisa 3 jam nih Pak. Betul. Lanjut nih menyambung dari Pak Fitri, Pak Hengki. Tadi kan sempat disinggung masalah peran AAUI ya. Ini selain guyup juga menyelesaikan persoalan-persoalan mungkin internal gitu ya. Ya bisa dikatakan kayak yang Pak Fitri tadi bilang bahwa seperti perang tarif ataupun sebagaimana hal-hal lain gitu ya. Gimana nih untuk AAUI bisa berdiri netral untuk menyelesaikan masalah anggotanya tersebut, Pak? Ya, baik, Mas William. Jadi melanjutkan yang disampaikan Pak Fitri sebelumnya. Jadi contoh salah satu yaitu perang tarif ya. Jadi kita di bawah pengawasan OJK. Jadi OJK sebagai regulatornya kita lah ya. Jadi memang terkait tarif sebenarnya sudah ada diatur oleh OJK. Jadi contoh untuk asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kebakaran properti. Jadi itu sudah diatur oleh OJK terkait tarif-tarif yang dikenakan. Nah, peran AAUI di sini mungkin mengawasi ya. Jadi mengawasi
apa yang sudah disepakati, yaitu bentuknya mungkin tadi tarif yang disepakati bersama akan dijalankan. Nah, ini AUI bertugas secara kontinu ya, mengawasi pelaksanaannya di pasar. Jadi salah satu fungsi mungkin nanti bisa menegur ya, mungkin ada salah satu anggota atau beberapa anggota yang tidak menutup kemungkinan melenceng nih dari apa yang sudah digariskan. Nah, itu salah satu fungsi penting sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dari industri asuransi umum. Nah, kalau namanya perang tarif kan kadang kalau di supermarket diskon habis-habisan gitu ya. Nah, itu kan banting harga, Pak. Banting harga. Nah, itu kan biasa untuk mungkin ya barang-barang yang sudah secara kualitas udah berkurang ya. Nah, ini kita juga menjaga jangan ada anggapan seperti itu. Jadi kita tetap menjaga servis kita lah ya, servis dan meyakinkan ke masyarakat bahwa apa yang dijalankan semua asuransi itu sama. Jadi kadang ada masyarakat yang bertanya, asuransi A dengan asuransi B ini apa bedanya? Jadi mungkin bisa kita sampaikan secara produk yang dijual sama. Jadi paling yang membedakan ya latar belakang perusahaan, company-nya lah ya. Itu. Oke, baik ya. Berarti AUI ini udah berapa tahun Pak di Pontianak? Kalau nasional kita AUI pusat ya, itu AUI sendiri dibentuk di Indonesia tahun 2002. Di ya. Pontianak kalau tepatnya mungkin sekitar itu ya. Tidak lama setelah pusat ya. Oke, baik. Tadi nyinggung masalah asuransi tadi Pak, selain perang tarif ini saya juga sempat ingin bertanya, untuk asuransi umum ini pasti ada kaitannya dengan polis Pak ya. Mungkin sahabat Serap pengen tahu polis itu seperti apa tuh Pak? Polis asuransi. Nah, gitu untuk. Jadi polis itu semacam apa ya? Akad lah ya, akad janji antara perusahaan asuransi dengan nasabah, yaitu yang pembeli asuransi. Jadi saran kita sih sebagai nasabah atau pemegang polis itu kita berhak untuk meminta penjelasan secara rinci dari perusahaan asuransi yang kita beli polisnya itu. Jadi silakan bertanya kalau ada yang dirasa kurang jelas, tanya sampai jelas. Kalau ragu ya mending jangan ya. Itu sih. Jadi kita sesuai tagline yang baru kita nih nanti di 2024, yaitu pahami dan miliki asuransi. Jadi jangan istilahnya asal beli. Coba pahami dulu. Ya mungkin kita mulai dari kita cek dulu nih latar belakang perusahaan asuransi yang kira-kira kita mau beli polisnya. Nah, kemudian kita cek juga tarifnya. Karena sekarang informasi terbuka ya semuanya di internet. Jadi bisa informasi apapun bisa kita peroleh. Jadi bisa kita cross check. Jadi biar kita pahami dulu, barulah kalau sudah yakin baru kita miliki. Itu. Ya kan kadang kan masyarakat juga pengen informasi yang jelas Pak ya. Apalagi zaman sekarang banyak penipuan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di segmen ketiga, Pak. Tenang Pak. Dan juga ini udah banyak yang masuk nih Pak. Ternyata luar biasa sekali di sore hari ini buat sahabat Sonora ya, menyempatkan untuk beberapa pertanyaan di sore ini disematkan di channel YouTube kita. Salah satunya mungkin ada hanya orang lewat nih bertanya untuk cara mendaftar di asuransinya Pak gimana, terus keuntungan apa yang bisa diperoleh, mungkin manfaatnya dari asuransi umum Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan nanti segmen 3. Terus ada NN juga bertanya, NNN Pak, syarat agar bisa daftar asuransi apa, harus ribet kayak pendaftaran lainnya kah? Nanti kita akan bahas Pak, tenang Pak, di segmen 3-4. Nanti kita akan balik lagi sahabat Sonora. Kita masih juga tunggu pertanyaan Anda di WhatsApp kami 081256356661. Cantumkan nama, alamat Anda, dan juga di channel YouTube Sonora Pontianak ya, di kolom chatnya. Jangan lupa like dan juga subscribe
channel Sonora Pontianak. Tetap bersama kami di Talkshow Sonora. Kenapa kita harus berasuransi? Pastikan hidup Anda terproteksi asuransi, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Resiko ada di mana-mana. Kita tinggal di Indonesia. Resiko besar selalu mengintai: bencana alam, gempa bumi, tsunami, huru-hara, terorisme, kebakaran, banjir, bahkan kecelakaan ketika berada di angkutan umum maupun pribadi sangat sering terjadi. Dengan memiliki asuransi yang mengcover semuanya itu, tentu setidaknya secara finansial kita akan lebih aman dan terjaga dari hal-hal besar yang akan menguras dana kita sekalipun resiko tersebut terjadi. Karena risiko ini terus mengintai setiap individu maupun aset bisnis yang ada. Untuk menyiapkan rencana masa depan, setiap orang pasti ingin hidup dengan nyaman, tenang, dan aman. Entah anak kecil, remaja, dewasa, bahkan lansia pun tentulah menginginkan kehidupan yang aman dan menyenangkan. Sama halnya dengan kita, pasti kita berharap saat tua nanti kita tidak perlu sibuk memikirkan pekerjaan dan uang, melainkan ingin menikmati masa tua dengan penuh rasa bahagia bersama keluarga. Untuk itulah kita harus memiliki asuransi. Dengan asuransi, kita bisa menyusun rencana masa depan dengan baik. Dana yang tertalang di asuransi bisa kita manfaatkan sebagai tunjangan pensiun, atau bisa juga diberikan rumah baru dan lain sebagainya. Asuransi adalah cara mudah untuk menabung. Bagi sebagian orang, menabung adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Apabila kita pun demikian, maka akan lebih efektif jika penghasilan kita dialokasikan untuk asuransi. Dengan asuransi, secara tidak langsung kita telah menabung, di mana setiap bulannya kita harus menyetor dana dalam jumlah sekian untuk kita asuransikan. Bukankah ini cara menabung yang manfaatnya double? Selain bisa berhemat, kita jadi memiliki jaminan perlindungan dalam bentuk asuransi itu sendiri. Bahkan terdapat beberapa asuransi pilihan yang bisa kita jadikan pertimbangan saat memilih asuransi jenis mana yang akan kita gunakan. Kesimpulannya adalah, dengan menggunakan asuransi, kita dapat memproteksi segala kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari, seperti halnya sakit kritis, kecelakaan, kehilangan, kerusakan, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, mari berasuransi. Masih di kuis Siapa Benerin? Di babak ini saya akan membacakan pertanyaan yang harus dijawab benar atau salah. Siapa Subur? Subur, Mas. Siap. Ya, saatnya bermain. Benar atau salah? Tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya adalah ciri anak stunting. Walah, nggak cuma itu, Mas. Benar atau salah, Pak Subur? Perkembangan otaknya juga berpotensi terhambat. Jadi benar atau salah, Pak? Terus gedenya sakit-sakitan. Kasihan kan, Mas? Pak Subur, benar atau salah ini, Pak? Ya bisa benar, bisa salah, Mas. Loh, ini kan penonton mau tahu jawabannya loh. Mas, stunting itu masalah kompleks yang harus kita sama-sama cegah. Baik dari sebelum menikah, masa kehamilan, dan setelahnya. Kita harus sudah tahu pola makan, pola asuh, dan sanitasi yang baik, biar anak nggak stunting. Makanya, kunjungi Bina Keluarga Balita terdekat dan cari info seputar pengasuhan 1000 hari pertama. Ingat, cegah stunting itu penting. Wah, selamat Pak Subur siap punya anak. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Stay tuned to Sonora, part of KG Radio Network. Masih bersama kami sahabat Sonora dan juga AAUI, sahabat Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Yang pastinya di sore hari ini sudah banyak sudah mulai paham nih ya sahabat Sonora, Pak Hengki dan juga Pak Fitri ya mengenai asosiasi ini, karena asosiasi ini penting sekali ya untuk sebagai pengawas, bisa dikatakan seperti itu ya. Ya. Mengayomi, mengawasi juga gitu ya. Oke, ke Pak Hengki lagi. Pak Hengki, tadi sempat kita singgung mengenai apa untuk membuat masyarakat percaya akan asuransi ya. Karena asuransi ini sebenarnya baik ya untuk kita dan kita sangat membutuhkannya. Nah, Pak Hengki, ini bagaimana sih untuk mengantisipasi agar masyarakat itu bisa semakin percaya dan bisa memilih asuransi yang seharusnya dan tidak takut dengan kasus penipuan dan sebagainya. Gimana Pak untuk peran khususnya ke peran AUI sendiri gini dalam hal tersebut? Jadi salah satu peran kita AUI yaitu memberikan literasi ya pastinya ya. Ini program berkelanjutan kita sebagai juga salah satu program kerja yang diarahkan dari AUI pusat maupun dari OJK selaku regulator kita. Jadi literasi yaitu memberikan pemahaman baik terkait asuransi, apa itu asuransi secara umum dan tips-tipsnya mungkin untuk menghindari dari yang bodong ya. bodong ya. Jadi salah satunya mungkin seperti acara kita sore ini ya. Nah ini kita juga sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait untuk memilih asuransi yang benar ya. Mungkin tips-tipsnya sedikit. Yang pasti kita semua yang benar itu ada di bawah pengawasan OJK. Nah itu yang pertama. Jadi kalau tidak ada embel-embel OJK-nya, yaitu sudah jangan dilanjutin deh. Nah kalau sudah mungkin dari sekian banyak perusahaan asuransi yang ada ini ya di bawah pengawasan OJK, nanti kita bisa nih pilih. Oh mungkin pilih dulu dari yang mungkin dekat dengan kantor kita, dekat dengan rumah, atau mungkin ada kerabat kita yang bekerja di situ. Nah itu mungkin tahap-tahap awal biasanya ya, tips-tips untuk memilih asuransi. Nah kalau sudah dapat saya mau coba ke perusahaan asuransi A. Nah ya udah kita mungkin kontak ke perusahaannya atau langsung datang ke kantornya juga boleh. Jadi kita bisa sekalian istilahnya inspeksi ya. Oh benar nggak nih kantornya ada. Terus ya di situ mungkin kita bisa mulai bertanya-tanya ke petugas atau karyawan yang ada. Jadi terkait jadi mereka nanti akan mencoba menggali apa sih yang dibutuhkan dari Bapak Ibu. Asuransi apa yang dibutuhkan, aset terutama aset apa yang dimiliki dan yang mungkin membutuhkan pelindungan. Nah setelah itu ya balik lagi tadi kita harus pahami benar. Jadi ada misal yang belum dipahami ya kita coba tanyakan terus sampai dapat info yang memang kita butuhkan. Nah kalau sekiranya sudah cocok, barulah nanti terbit istilahnya polis ya. Polis itu ya tadi Pak Fitri sebutkan itu sebenarnya kesepakatan kedua belah pihak antara si pembeli yaitu nasabah dan perusahaan asuransi. Jadi di situ ada ikatan secara hukum ya. Secara hukum betul. Tetap. Ya. Oke, jadi seperti itu Pak Hengki ya. Yang pertama harus terdaftar di OJK tadi saya catat juga. Itu tuh memang salah satu hal yang penting ya, karena itu terkait juga dengan negara pastinya. Betul. Ya untuk pengawasan sendiri. Nah, baik ke Pak Fitri. Pak Fitri tadi mungkin boleh nambahin Pak
dalam hal tersebut tadi yang kita bincangkan? Oke, ini tambah menarikannya nih ya. Harus Pak, tambah hangat. Biasa Mas Tora makin banyak denger nih. Ini sebagai tambahan dari kita untuk asuransi kerugian mungkin tidak seseram yang ada, mungkin yang sering banyak terjadi, ada asuransi bodong lah gitu kan. Itu kalau kita lihat itu banyak di live, karena memang di live ini model asuransinya pembayaran preminya pun berkelanjutan. Nah, untuk di asuransi kerugian ini kita batas waktunya jangka pendek di sini. Jangka pendek, dan juga yang diasuransikan ini kasat mata. Berwujud. Jadi mungkin untuk tindak penipuan asuransi terbilang agak kecil. Karena memang pada saat nanti kita mau mengasuransikan aset kita, itu pihak asuransi itu harus tahu tempatnya, lokasinya di mana, gedungnya seperti apa, pemakaiannya apa, itu harus ada. Itu baru nanti timbul kesepakatan di sini, baru terbit polis gitu. Jadi memang kita mengharapkan masyarakat jeli untuk memilih asuransi sesuai dengan kebutuhan. Itu jangan dalam artian membeli asuransi hanya tidak di luar kebutuhan. Itu kita juga berharap memberi pemahaman ke masyarakat, pilihlah asuransi yang memang dibutuhkan. Dibutuhkan untuk melindungi aset masyarakat, begitu Pak. Oke, jadi berwujud ya. Betul, berwujud. Ya. Jadi nggak bisa mungkin orang ketipu lah dengan hal tersebut. Betul. Ya. Fisiknya sudah dilihat. Ya, kadang-kadang ini kan yang berlaku ini pembayaran preminya ini kalau di jiwa itu dia berulang, mungkin kontraknya 10 tahun. Nah, dia setiap bulan membayarkan sejumlah premi. Kalau di asuransi kerugian tidak. Asuransi kerugian hanya membatasi untuk 1 tahun. Setelah 1 tahun baru nanti timbul kesepakatan baru akan diperpanjang atau putus gitu. Oke, baik ya. Jadi memang harus hati-hati ya zaman sekarang ya. Betul. Apalagi sekarang zaman serba simpel, canggih malah semakin simpel gitu ya. Betul. Tapi semakin simpel ya kita harus semakin waspada dan hati-hati ya, Pak. Ya sebenarnya juga masyarakat juga lebih bisa lebih diuntungkan sekarang dengan adanya sosial media. Karena yang perusahaan-perusahaan atau maskapai asuransi kerugian sekarang itu sudah mulai beralih ke digital. Untuk pemasarannya ataupun pengenalan produknya. Nah, di sana mungkin masyarakat lebih bisa melihat yang seperti apa asuransi yang mereka inginkan gitu. Jadi sekarang udah bisa milih lah gitu. Lebih banyak pilihan ya. Oke, baik. Kemudian ke pertanyaan mungkin ya, kita boleh buka pertanyaan dari sahabat Sonora. Salah satunya mungkin di channel YouTube ya. Tadi sudah sempat kita baca, ada hanya orang lewat nih nama akun di channel YouTube-nya. Ini bagaimana cara mendaftar di asuransinya ya Pak? Terus keuntungan apa yang bisa diperoleh ya? Mungkin beberapa asuransi dari asuransi umumnya mungkin ya, dia ingin bertanya itu bagaimana cara mendaftar, terus keuntungan yang bisa diperoleh. Kembali ke pertanyaan dasar, mengapa harus memilih asuransi umum Pak? Pak Hengki atau Pak Fitri? Boleh, Pak Hengki nanti. Ya, Pak Hengki dulu ya. Oke, silakan Pak. Jadi yang pertama pertanyaan kan terkait bagaimana cara mendapatkan asuransi ya. Jadi mungkin di sini seperti yang barusan disampaikan, yang pasti kita selaku calon pembeli pembeli asuransi harus tahu dulu kebutuhan aset apa yang mau kita cover. Jadi contoh mungkin kita ada rumah atau mobil atau sepeda motor. Nah itu yang pertama ada asetnya dulu yang berwujud ya. Nah baru kemudian
tadi kita coba cari perusahaan-perusahaan asuransi yang menyediakan lah, menyediakan produk tersebut atau pertanggungan tersebut, dan informasi tersebut banyak tersedia di ini ya, di sekarang di sosial media ataupun di internet. Nah itu, ataupun secara offline bisa cari nih di sekitar kita, kantor-kantornya. Nah itu baru kalau kita sudah putuskan kedua hal tersebut, yaitu aset yang mau ditanggung dan juga perusahaan yang mungkin akan kita tuju. Nah itu lanjutannya kita coba mencari tahu lah ya, apa sih bagaimana pertanggungannya, apa yang kita dapatkan, terus apa sih istilahnya hak dan kewajiban kita lah. Jadi di sini ada hak dan kewajibannya. Kewajibannya salah satunya membayar premi. Kalau sudah sepakat ya, dan hak kita yaitu sesuai apa yang dicantumkan di polis. Kalau misal terjadi kerugian atau klaim. Nah itu mungkin untuk poin pertama. Poin keduanya itu kan tadi kalau tidak salah keuntungannya apa gitu ya? Keuntungannya apa yang perlu ini khususnya mengenai asuransi umum ya pastinya ya. Sesuai dengan topik kita Pak. Nah jadi kata-kata keuntungan nih perlu kita luruskan dulu nih. Jadi salah satu sebab mengapa kita juga selain disebut asuransi umum, kita juga disebut dengan asuransi kerugian. Jadi sebenarnya harus kita balikkan nih, namanya asuransi atau musibah ya, kita balik ke musibah lah atau kerugian. Musibah itu biasanya tidak ada hal yang diuntungkan. Kalau bisa kita malah maunya menghindari. Ya, jadi jangan ada pikiran kita udah beli polis asuransi nih, saya tak boleh rugi nih, udah bayar contoh premi 1 juta atau 100.000, wah harus balik minimal di atas itu. Nah itu kan sering mindset yang beredar. Nah jadi kita disebut asuransi kerugian sebenarnya kalaupun terjadi musibah tetap istilahnya kita rugi. Jadi contoh kalau asuransi rumah ya, contoh kalau terjadi kebakaran, nah minimal mungkin secara materi nilai rumah tersebut dipulihkan ya dari polis asuransi tadi. Nah yang faktor lain yang kita dirugikan itu mungkin termasuk beberapa kendala, kita kehilangan tempat tinggal untuk sementara waktu ya. Nah itu kan butuh biaya-biaya tambahan nih untuk melanjutkan sehari-hari nih. Mungkin sementara sewa rumah atau sewa rumah atau di apa ya, di sejenisnya lah. Nah itu jadi sebenarnya boleh disebut ini bukannya keuntungan tapi meringankan kerugian ya itu. Jadi manfaatnya memang baru kita rasakan saat terjadi musibah. Betul. Ya itu sih dari saya terkait pertanyaan yang disampaikan tadi ya. Baik, Pak Firly mungkin boleh nambah. Baik, ini sedikit menambahkan apa yang dijelaskan oleh Pak Hengki. Memang pada prinsip asuransi itu tidak ada keuntungan. Nah, kalau menjawab pertanyaan tadi, apa keuntungan berasuransi ya? Keuntungannya aset kita terlindungi. Ya, itu keuntungannya. Tetapi pada saat nanti terjadi loss atau terjadi klaim, tidak ada keuntungan yang bisa didapat di sana. Dalam artian memang prinsip asuransi ini tidak menganut prinsip keuntungan. Karena asuransi ini dia prinsipnya mengembalikan fungsi dari objek yang dipertanggungkan menjadi sebelum terjadinya kebakaran kalau rumah. Jadi istilahnya recovery lah, mengembalikan lagi fungsinya. Jadi rumah itu jadi terbakar, jadi kita pulihkan sesuai dengan harga pertanggungan yang dipertanggungkan di asuransi. Jadi misalnya rumahnya pada saat diasuransikan bernilai 100 juta,
Nah itu kita kembalikan seperti semula lagi rumah itu dengan nilai segitu. Begitu. Jadi tidak ada keuntungan di sini. Jadi tetapi melindungi keuntungannya ya aset itu terlindungi. Tapi kalau untuk istilahnya keuntungan finansial tidak ada di sini. Karena memang prinsip dari asuransi tidak menganut keuntungan. Jadi memulihkan. Begitu. Oke, baik. Jadi memulihkan Pak ya. Betul. Untuk di sini nanti kita akan sambung lagi ke segmen 4 ya. Ini agak serak-serak juga nih. Buat teman-teman sahabat Sonora, kita masih lanjut di segmen keempat, tenang aja. Nanti kita akan bacakan semua pertanyaan dari sahabat Sonora. Tetap di Talkshow Sonora. Apalagi saya tinggalkan lagi Sonora Pontianak. Katakanlah buatku membatu tenang, ku diam melemahkanku saat pertama kali Sonora Pontianak. melihatmu, dan jujur ku tak pernah. News, traffic, and music. Angkat cerita bersama. Let's go! Wholesale pasti termurah. Wow, promo Informa terbesar sepanjang tahun diperpanjang. Kamu bisa nikmati promo terwow diskon hingga 50% dan banyak promo lainnya untuk belanja furniture dan isi rumah impian kamu hingga 19 November 2023. Sleeper sofa dengan ruang penyimpanan cuma 3 jutaan. Wow! Perabotan aksesoris rumah mulai serba 100.000. Wow! Lemari pakaian 2 pintu pasti termurah, nggak sampai 1 juta. Wow! Beli 1 gratis 1 furniture pilihan. Wow! Ada juga promo beli banyak makin hemat dan ragam produk paling wow bulan ini yang nggak boleh kamu lewatin. Dan ada kejutan wow cashback hingga 11% spesial untuk member Informa dan kartu Mandiri. Masih kurang wow? Nih, semua belanjaan kamu bisa dicicil 0%. Kamu juga bisa kumpulin poin dan bayar belanjaanmu pakai poin. Plus, gratis pengiriman juga kalau kamu daftar member Informa Rewards. Gratis member buat kamu, download Informa Apps sekarang dan daftar member dengan kode Anak Radio. Saatnya belanja di Wow Sale pasti termurah, paling wow untungnya. Khusus tahun ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bayar pajak bebas denda. Waktu pembebasan 16 Oktober hingga 20 Desember 2023. Bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas denda BBNKB 2, gratis bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB kedua, bebas pajak progresif, diskon 25% pokok pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang menunggak 4 tahun dan diskon 40% pokok pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang menunggak 5 tahun atau lebih. Untuk menghindari sanksi penerapan pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yuk manfaatkan segera, jangan sampai kelewatan. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ekonomi global tahun 2024 diprediksi membaik dengan beberapa catatan. IMF menilai 2024 dunia bakal kembali karena ekspektasi pasar atas perekonomian global bakal membaik. Pertumbuhan ekonomi nasional akan dibayangi tahun politik dan disrupsi teknologi yang semakin nyata di dunia bisnis. Hal ini terjadi karena perpecahan atau fragmentasi dalam ekonomi global. Bagaimana pemerintah dan pelaku usaha menciptakan peluang bisnis dan ekonomi di tahun depan? Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2024, peluang bisnis dan disrupsi teknologi. Selasa, 28 November 2023, pukul 10 pagi hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat di Flores Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta. Menghadirkan
Hadirkan keynote speaker Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Kepala BRIN Republik Indonesia Laksana Trihandoko, 5 top speakers. Afiliani, ekonom senior dan profesional, Hermawan Kartajaya, founder and chairman of Makplus Inc. Tung Desem Waringin, motivator dan pelatih bisnis nomor 1 Indonesia. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal dan cyber security analyst. Dan live performance musisi tanah air. Tempat terbatas. Segera daftarkan diri Anda dan tim melalui Smart FM di WhatsApp 0812 11 12 959. Sekali lagi 0812 11 12 959 atau loket.com. Smart Business Outlook 2024 dipersembahkan oleh Smart FM, didukung oleh Hotel Borobudur Jakarta. Kenapa kita harus berasuransi? Pastikan hidup Anda terproteksi asuransi, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Resiko ada di mana-mana. Kita tinggal di Indonesia. Resiko besar selalu mengintai: bencana alam, gempa bumi, tsunami, huru-hara, terorisme, kebakaran, banjir, bahkan kecelakaan ketika berada di angkutan umum maupun pribadi sangat sering terjadi. Dengan memiliki asuransi yang mengcover semuanya itu, tentu setidaknya secara finansial kita akan lebih aman dan terjaga dari hal-hal besar yang akan menguras dana kita sekalipun resiko tersebut terjadi. Karena risiko ini terus mengintai setiap individu maupun aset bisnis yang ada. Untuk menyiapkan rencana masa depan, setiap orang pasti ingin hidup dengan nyaman, tenang, dan aman. Entah anak kecil, remaja, dewasa, bahkan lansia pun tentulah menginginkan kehidupan yang aman dan menyenangkan. Sama halnya dengan kita, pasti kita berharap saat tua nanti kita tidak perlu sibuk memikirkan pekerjaan dan uang, melainkan ingin menikmati masa tua dengan penuh rasa bahagia bersama keluarga. Untuk itulah kita harus memiliki asuransi. Dengan asuransi, kita bisa menyusun rencana masa depan dengan baik. Dana yang tertalang di asuransi bisa kita manfaatkan sebagai tunjangan pensiun atau bisa juga diberikan rumah baru dan lain sebagainya. Asuransi adalah cara mudah untuk menabung. Bagi sebagian orang, menabung adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Apabila kita pun demikian, maka akan lebih efektif jika penghasilan kita dialokasikan untuk asuransi. Dengan asuransi, secara tidak langsung kita telah menabung, di mana setiap bulannya kita harus menyetor dana dalam jumlah sekian untuk kita asuransikan. Bukankah ini cara menabung yang manfaatnya double? Selain bisa berhemat, kita jadi memiliki jaminan perlindungan dalam bentuk asuransi itu sendiri. Bahkan terdapat beberapa asuransi pilihan yang bisa kita jadikan pertimbangan saat memilih asuransi jenis mana yang akan kita gunakan. Kesimpulannya adalah, dengan menggunakan asuransi, kita dapat memproteksi segala kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari, seperti halnya sakit kritis, kecelakaan, kehilangan, kerusakan, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, mari berasuransi. Baik Sobat Sonora, kita tiba di segmen keempat nggak terasa ya. Mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit tadi ya. Kesalahan agak dikit batuk gitu. Ini zaman sekarang nih ini ya Pak Hengki dan juga Pak Fitri ya biasalah. Udara yang cukup perubahan cuaca yang ekstrim gitu kan, jadi harus punya ketahanan tubuh yang lebih. Baik Sobat Sonora, by the way, kita masih membahas mengenai lindungi asetmu, pahami dan miliki asuransi. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin kita boleh bahas Pak ya, Pak Hengki, Pak Fitri. Ya, oke. Boleh. Next ada yang bertanya mengenai asuransinya tersebar di mana aja. Tadi di awal sudah dijelaskan ya dari MG.
Terus kalau ada semacam kendala untuk pelayanannya gimana ya? Soalnya banyak banget asuransi yang pelayanannya lama kalau ada masalah. Mungkin boleh langsung dijawab Pak Hengki atau Pak Fitri, silakan. Boleh. Ya. Ini berkaitan dengan kejelihan juga ya, kejelihan dari masyarakat dalam memilih atau menggunakan asuransi untuk melindungi asetnya. Jadi kita juga agak susah nih menjawabnya Pak Hengki ya, dalam artian di setiap asuransi itu mempunyai kebijakan masing-masing dalam menjalankan bisnisnya. Jadi ya kita mengharapkan masyarakat lebih jeli lagi nih melihat mana asuransi yang cocok untuk melindungi aset-asetnya. Jadi bisa dilihat dari track recordnya, apa pelayanannya seperti apa itu bisa dilihat di internet, karena sekarang masing-masing perusahaan asuransi sudah menggunakan media digital untuk mengenalkan dari asuransi atau company mereka. Jadi memang tidak kita pungkiri, mungkin ada di sebagian masyarakat yang sudah membeli asuransi, tetapi pada saat terjadi klaim yang menimpa mereka itu ya mungkin ada ketidaksinkronan antara janji yang pertama pada saat dia membeli polis dengan pada saat dia terjadi klaim. Nah, itu juga kita mengharapkan oleh masyarakat untuk lebih jeli lah dalam memilih asuransi. Tetapi memang di AUI di situ juga isu-isu itu juga sering kita sampaikan, kita diskusikan kepada teman-teman yang ada di asosiasi kita. Memang di setiap kumpul ya Pak Hengki ya, tiap rapat kita sering membuka diskusi kepada teman-teman. Wah, ini ada isu ini nih seperti apa? Oh, ini ada isu seperti apa? Gitu. Jadi kadang-kadang juga ada bukan keterlambatan atau ketidakseriusan asuransi dalam pengurusan klaim. Cuman kadang-kadang mungkin ada dokumen-dokumen atau syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh asuransi tersebut yang belum mungkin disampaikan pada saat pengajuan klaim. Itu yang bisa membuat lama. Gitu. Jangan bisa jadi dokumen yang diminta dokumen yang prinsip untuk mendukung klaim tersebut bisa label. Gitu, Bro. Oke. Jadi peran AUI di sini ya sebagai pengingat ya, memperlengkapi juga apa yang masih kurang seperti itu. Kemudian tadi ada MG ya, ini namanya nama akunnya nih gimana gitu, saya singkat aja lah ya, saya halusin. Terus ada Apriani juga bertanya persyaratan tadi juga udah dibahas ya untuk kalau mau mengasuransikan aset, dan apa AUI ini bisa mengcover asuransi lainnya. Tadi bangunan Pak, contoh-contoh ke Pak Hengki berarti ya. Boleh Pak Hengki, bangunan ya mencakup apa aja? Jadi untuk asuransi umum itu utamanya kita mengcover aset berwujud ya. Jadi contoh yang terdekat sehari-hari itu ya rumah tinggal. Untuk yang punya usaha mungkin toko atau gudangnya, termasuk stok barangnya, stok barang yang dijual. Nah, itu bisa masuk juga. Jadi kemudian kendaraan yang kita pakai sehari-hari, mungkin sepeda motor atau mobil, bahkan sampai alat-alat berat ya. Untuk yang usaha, alat berat, bahkan tadi sempat disinggung di awal ya, itu kapal ya. Kapal juga bisa diasuransikan. Pesawat juga bisa ya. Bahkan ada yang lebih itu satelit juga sebenarnya ada asuransinya. Satelit ya. Kalau tower juga bisa. Tower ada juga. Ya. Jadi sebenarnya asuransi umum ini sangat luas. Sangat luas. Jadi di mana ada permintaan selama aset itu berwujud dan dari perusahaan asuransi memang
di underwrite kalau bahasa kita ya. Kalau dinilai oh ini masih bisa kita ambil resikonya, kita tampung lah. Tentunya dengan mereka memperhitungkan tarif-tarif yang akan dikenakan. Jadi tidak menutup kemungkinan kadang ada tailor made kalau disebut itu asuransi khusus. Jadi tergantung permintaan dari nasabah. Kebutuhan lah. Kebutuhan ya. Kebutuhan. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaan salah satu sahabat Sonora ya, ada benefit gak? Tidak. Kebutuhan kita ya Pak, pasti Ya, butuh itu. betul, Asuransi betul. ya Pak ya, apalagi asuransi umum, barang berwujud. Next ada Stephen Ken juga mau bertanya, Pak, misalnya kita gabung di asuransi. Tadi udah dijawab yang mengenai benefit juga udah sama tadi ya. Kepada Stephen Ken tadi. Terus Joni Eko Ilham mau tanya, ini baru pertanyaannya bagus juga nih ya, mengenai apa saja kebijakan yang dijalankan AAUI selama ini Pak yang dikeluarkan, silakan mungkin. Ya. Jadi kalau kebijakan secara rincinya banyak ya. Jadi memang yang utama kita mengawasi praktek yang dijalankan oleh anggota. Itu salah satu yang penting. Mungkin kita sampaikan beberapa poin pentingnya, yaitu mengawasi praktek asuransi yang dijalankan oleh anggota secara berkesinambungan. Terus menciptakan iklim usaha atau kompetisi kalau dalam ini industri yang sehat. Jadi, yang perang tarif tadi. Ya. Jadi terkait pengawasan yaitu kita menciptakan dan menjagalah iklim usaha di industri kita yang sehat. Jadi kadang persaingan-persaingan yang dirasakan sudah di luar jalur, kita akan biasanya sih dipanggil lah ya pihak-pihak terkait, kita coba duduk satu meja untuk mencari jalan tengahnya. Itu. Kemudian kita juga kebijakan lainnya terkait, kita juga bertanggung jawab nih untuk memberikan pendidikan asuransi ke masyarakat secara umum. Jadi memang kita tidak mau masyarakat masih bertanya-tanya nih asuransi itu apa sih, apalagi asuransi umum ya namanya ya, kok jarang dengar gitu. Jadi kita tidak pungkiri sih kadang disebutkan perusahaan asuransi A, banyak yang ini malah melenceng, asuransi ini ya yang malah larinya ke asuransi jiwa biasanya. Jadi itu memang kebijakan kita salah satunya memang di literasi dan edukasi. Dan juga mungkin ada tambahan sebagai badan standarisasi. Jadi AUI juga sebagai standarisasi dari polis-polis yang diterbitkan. Itu supaya tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Jadi kadang-kadang kan polis ini ya kalau tidak diawasin ya bisa tidak sesuai dengan apa yang ditanggungkan gitu, karena memang harus diatur di situ mengenai polis seperti apa klausula-klausulanya, apa cakupan-cakupan apa yang dijaminnya, itu bagian dari AUI untuk menstandarisasi. Karena terus terang untuk polis kita di Indonesia masih banyak itu menganut polis dari luar. Ya, jadi kita memakai polis dari internasional untuk penutupan asuransi di Indonesia sendiri. Contohnya saja itu kayak tadi yang disinggung asuransi kapal. Ya, karena memang asuransi kapal kita Indonesia belum ada polisnya. Jadi kita masih berkiblat ke polis dari internasional punya. Makanya itu harus disesuaikan lagi. Disesuaikan lagi dengan iklim kita atau penggunaan kita di dalam negeri. Nah, itu tugas AUI untuk menstandarisasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Begitu. Oke, seperti itu. Ternyata masih ada polis yang bersifat luar ya. Betul. Oke. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan dari sahabat Sonora yang ada di channel YouTube, di WhatsApp juga 0812535561. Di waktu kita
kurang lebih 2 menitan lah ya. Berarti ini wah, nggak apa-apa nih kita kebut nih Pak Hengki dan juga Pak Fitri untuk asuransi umum nih. Bagaimana cara untuk pola mendaftarkan dari asuransi umum? Mungkin prosesnya Pak ya? Prosesnya seperti apa Pak? Ingin mendaftarkan dirinya di asuransi umum. Ya, siapa? Pak Hengki. Sebenarnya kayaknya udah dari pertanyaannya sih udah kita singgung juga di awal. Di awal tadi udah ya Pak. Mungkin singkat aja Pak. Jadi mungkin intinya bergabung di sini mungkin perlu diluruskan bergabung ya sebagai nasabah ya. Jadi pemegang polis. Betul. Pemegang polis. Jadi tadi ya kita refresh sedikit. Yang pasti cari tahu dulu aset apa yang aset kita yang akan diasuransikan. Kedua, kita cari tahu perusahaan asuransi yang mungkin kita akan membeli polisnya. Nah, itu salah satu tipsnya tadi yang resmi ya, yang di bawah pengawasan OJK. Kemudian setelah dapat perusahaannya, kita datangi atau kita hubungi. Nah, di situ kita bisa menggali hingga nanti berujung ke kesepakatan, yaitu berbentuk polis. Nah, di polis itu sebenarnya kita berharap itu kan kesepakatan awal di polis. Nah, saat klaim itu ada kesepakatan saat klaim juga nih. Jadi terkait tadi disampaikan Pak Fitri ya, namanya klaim tidak serta-merta langsung asuransi harus bayar saya nih sesuai pertanggungan. Nah, di situ ada kewajiban juga dari tertanggung atau nasabah pemegang polis untuk menyampaikan persyaratan dokumen-dokumen pendukung klaim yang dibutuhkan. Ya, gitu sih Mas William. Mau nambahin lagi Pak Fitri. Sekalian closing statement nih. Sepertinya waktu kita sudah habis juga. Mungkin ke Pak Fitri dulu. Itu tadi yang pertama kenali dulu kebutuhan kita. Jadi ya memang di polis itu harus memang digali apa yang dijamin, karena di polis itu dibagi lagi. Ada yang dijamin dan ada yang dikecualikan. Jadi itu masyarakat harus paham. Jadi misalnya rumah, dia dijaminnya apa aja. Itu lalu apa yang membuat itu tidak terjamin. Nah, ini kadang-kadang yang tidak disadari. Dan pada saat klaimnya ditolak karena memang pada saat penutupan polis ini kadang-kadang masyarakat hanya nih saya mau asuransi rumah, nih dibayar rumah sudah, polisnya dibawa disimpan di bawah bantal kan, gitu. Jadi tidak dibaca. Nah, di situ perlu kejelian juga dari masyarakat ya. Nanti nyambung juga ke timeline kita kan. Jadi terkait timeline ini kan. Jadi bukan hanya membeli asuransi, tetapi memahami asuransi ini yang dia beli asuransi apa. Begitu. Jadi pahami lalu baru membeli. Jadi nyambung dengan timeline kita yang dulu ya. Dulu timeline kita mari berasuransi gitu kan. Jadi mengajak. Udah lama. Jadi mengajak masyarakat untuk berasuransi. Nah, sekarang sudah masyarakat tahu tentang asuransi, ya kita harapkan memahami. Supaya menghindari yang tidak diinginkan tadi, seperti tidak dijaminnya suatu pertanggungan gitu. Jadi ini sangat-sangat nyambung ke timeline kita sekarang ini kan gitu. Benar Pak, dan akhirnya masyarakat bisa memiliki asuransi itu sendiri ya setelah paham. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin Pak Hengki closing statement untuk talkshow kita hari ini. Silakan Pak. Ya, kembali mempertegas sesuai judul yang kita ingin sampaikan ya di kesempatan sore ini, yaitu lindungi asetmu, pahami dan miliki asuransi. Jadi ini program sebenarnya tagline-nya berkelanjutan dari yang sebelumnya, mari berasuransi. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu kan masih bersifat ajakan ya, mari berasuransi. Namun seraya berjalan kita lihat nih banyak tadi contoh mungkin komplain, ada yang tidak dijamin. Nah, kita mulai tagline baru nih di 2024 sebenarnya resminya sih.
Jadi itu kita maunya sama-sama nih pahami terlebih dahulu asuransinya, baru miliki. Nah itu mungkin closing dari saya. Jadi diharapkan memang masyarakat istilahnya tidak membeli kucing dalam karung ya. Itu sih. Benar-benar. Ya. Terima kasih Pak Hengki, terima kasih Pak Fitri juga ya untuk kehadirannya di sore hari ini. AAUI telah memberikan pengetahuan mengenai asuransi, khususnya asuransi umum ya di sore hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya Pak Hengki dan juga Pak Fitri ya. Sama-sama. Dengan demikian juga sahabat Sonora, William pamit, sampai jumpa lagi di talk show berikutnya.